Nah, halo assalamualaikum. Nah, ini aku pakai screen recorder. Nah, untuk teman-teman, ini aku buka Instagram. Nah, sebentar aku ganti akun dulu ya. Aku pakai yang uh, oke, pakai yang Warung Suna aja. Nah, ini adalah akun apa ya? Akun dagang. Ya, kenapa aku bilang ini akun dagang? Ya, karena memang niatnya si pengguna ini tuh, pengguna Instagram ini adalah untuk berjualan. Nah, jadi dia ini adalah akunnya tuh pure untuk menjualan, misalkan kurma, terus madu-maduan, terus herbal dan lain-lain sebagainya lah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini dia apa namanya, dia followers, pasti yang pertama dilihat ada followersnya dulu nih. Rata-rata kalau ada orang lihat Instagram pasti yang dilihat ada followersnya dulu gitu kan. Tapi yang punya usaha bisnis online itu kadang jarang lihat nih teman-teman. Kalau ternyata kalau bisnis online itu ya kadang kalau misalkan teman-teman perhatiin, mereka semua profilnya pasti pakai keyword nih, kayak warung Sona ini nih. Ada tulisan saffron, kurma, zuriat dan zam-zam. Terus habis itu ini ada alamatnya nih, Bekasi nih. Jadi kalau di tab itu tuh ini langsung terhubung ke Google Maps-nya si warung Sona. Terus ini ada link tree atau website yang memang mengarahnya misalkan ke sini gitu. Sama nih dengan si Ratu Ratus official nih. Jadi kalau misalkan teman-teman klik Ratu Ratus nih, Ratu Ratus ya. Nah, di sini akan banyak nih ada akun Ratu Ratus nih. Ada Ratu Ratus official, ada Evi Ratus, ada Mitra, ada Ratu Ratus rempah, ada testimoni, ada Ciratu Ratus, ada Ratu Ratus ID, ada gudang jamu praktis dan lain-lain. Nah, di sini tuh kalau urutan yang paling atas sampai urutan yang paling bawah itu ya menandakan kalau si pengguna ini yang paling aktif nih teman-teman. Jadi yang apa nama Instagramnya intinya tuh yang paling aktif, yang trafficnya itu yang kenceng gitu. Jadi makanya direkomendasikan kalau misalkan ada orang nyari Ratu Ratus yang ke up duluan sih Ratu Ratus ini gitu. Beda nih kalau misalkan teman-teman nyari rempah perawan. Coba kalau teman-teman nyari rempah perawan, nah nanti yang ke up duluan itu ada toko Mbak Jamu, ada rempah perawan ID, ada ini. Justru malah si Ratu Ratus officialnya itu ya paling bawah kalau nggak salah nih ya, paling tuh nggak kelihatan gitu. Nah itu jadi fungsinya keyword itu kayak gitu gitu. Jadi buat apa sih namanya, lihat kalau misalkan produk kita itu masuk di kata kunci. Nah nih di sini itu kalau untuk keyword ratu-ratu sendiri itu ada promil, keputihan, diet, jamu. Jadi kan tadi kan aku nyari rempah perawan kan, ternyata bukan ratu-ratus kan yang keluar gitu. Berarti apa keywordnya tidak keywordnya nggak ada. Tapi kalau misalkan aku klik di sini promil, ya, aku ketik di sini promil, keyword promil, ini tuh bisa si ratu-ratus keluar, terus info promilku, terus ada rempah perawan ID. Nah inilah yang aku maksud dengan optimasi. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya akun di Instagram, jangan dibiasain, pertama nih, jangan dibiasain mencampur adukan foto dagangan dengan foto pribadi. Jadi misalkan teman-teman dagang nih di Instagram, abis itu nanti dimasukin foto anaknya gitu kan, atau foto liburan atau foto bareng suaminya. Nah jangan, kalau bisa ya dipisahin ya, untuk akun pribadi ya akun pribadi aja, terus untuk akun dagang ya akun dagang aja. Jadi biar orang juga nggak bingung ini orang sebenarnya mau ngapain gitu. Jadi nanti kan kalau ada orang lihat Instagram kan, oh iya ya ini akun dagangnya gini-gini, oh ternyata Instagramnya isinya gini-gini, oh bermanfaat, aku tetap follow deh gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman nih misalkan apa namanya, follow orang gitu kan, follow gitu, terus misalkan coba ini kita generate nih, misalkan ini Evi Ratus nih, coba kita lihat. Nah ini juga sama nih tuh, ini udah apa, akunnya dagang semua. Coba kalau misalkan ternyata pas kita buka, ternyata akunnya isinya malah kecampur gitu kan, ada foto pribadinya, terus ada apa. Jadi sebenarnya ini orang tuh ngapain gitu kan, nanti kan kita juga yang bingung gitu. Nah jadi tugas pertama nih buat teman-teman, kalau misalkan sudah punya akun Instagram, ditentuin dulu deh, ini teman-teman mau jualan atau memang buat pribadi. Nah kalau misalkan teman-teman udah siap nih untuk berjualan,
kalau bisa sih langsung diubah gitu akunnya, ya udah nama bisnisnya teman-teman gitu. Terus yang kedua, untuk edit profil jangan lupa nih, kalau misalkan teman-teman nih ya ada tulisan edit profil, kita buka di sini. Ini ada tulisan nama. Nah, teman-teman ini bisa tulis di sini tuh saffron, kurma, zuriat, zam-zam gitu. Jadi, ini pakai keyword-keyword yang kira-kira orang tuh kalau misalkan nyari produk ini bakalan akun kita duluan ya. Kayak tadi Ratu Ratus. Ratu Ratus kan namanya itu kan promil, terus tadi keputihan, terus jamu segala macam. Nah, teman-teman cari tuh kira-kira produk yang nama keyword yang relevan untuk Instagramnya itu apa. Nah, terus kalau nama pengguna gimana? Nah, biasa ini ya teman-teman, untuk nama pengguna. Kalau misalkan Instagram kita followersnya belum di bawah 10.000, jadi jangan branding dulu gitu. Tapi kalau misalkan sudah di atas 10.000 ya nggak apa-apa branding gitu kan. Misalkan teman-teman mau branding misalkan toko herbal Indonesia, misalkan kayak gitu. Tapi kan kalau toko herbal, kalau ada klik orang toko herbal Indonesia kan pasti bakalan ke up. Tapi kalau misalkan nama toko teman-teman misalkan ini Vita Online Shop. Nah, sama teman-teman ditulisnya nama penggunanya Vita Online Shop. Kalau bisa sih jangan dulu gitu. Cari aja yang berhubungan dengan kata kunci teman-teman. Misalkan Ratu Ratus Bekasi atau Ratu Ratus Karawang atau Rempah Perawan Bekasi atau Rempah Perawan ke Karawang misalkan. Terus atau juga misalkan bisa jadi jamu Bekasi atau jamu organik Garut misalkan kayak gitu. Jadi carilah yang berhubungan tentang si produk yang teman-teman jual gitu. Itu pertama tuh kalau misalkan untuk menentukan nama pengguna sama namanya gitu. Jadi teman-teman berpikir dulu kira-kira apa ya nama yang cocok gitu ya, username-nya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah di atas 50 sudah di atas 10K, boleh deh tuh branding, nanti nama penggunanya bisa diganti. Misalkan tadi misalkan teman-teman mau FV online shop misalkan kayak gitu, itu boleh. Tapi sih kalau saran aku, kalau misalkan memang sudah terkenalnya dengan sebutan Ratu Ratus Bekasi ya nggak apa-apa. Paling kalau mau, nah teman-teman bikin akun niche gitu, namanya akun niche atau akun bayangan. Jadi biasakan juga nih kalau misalkan emang teman-teman mau berjualan juga di media sosial, jangan hanya punya satu akun gitu. Kalau bisa sih lebih dari satu akun buat jaga-jaga kalau misalkan akun teman-teman itu diblokir ataupun di delete kayak gitu. Nah, terus yang kedua, akun teman-teman ini harus dijadikan profesional gitu ya. Jangan akun pribadi gitu. Terus juga yang ketiga, itu teman-teman juga harus kalau punya akun di Instagram itu jangan produknya campur-campur. Misalkan teman-teman di rumah punya jualannya banyak, misalkan Ratu Ratus campur baju, ya kan orang kan pasti bingung ya, ini ada produk Ratu Ratus terus ada bajunya juga. Nah, kalau bisa dipisah, karena kan kategori dari produknya itu kan beda jauh gitu kan, bukan satu niche gitu kan. Nah, kalau bisa sih dibedain saja gitu, jangan dijadiin satu seperti itu.